mana? Oh bisa ke sini? Ke mana Pak? Garut 2 tahun. Tengah bohong Pak. Oh, kapal alengan. Yo benar. Bade ya. lama. Pada naon? Meresusu susu sapi. Kita ngomong susunya menilak kok Pak. Honda kan kental susu sapi mah. Oh nya. Jauh bro, jauh. Yes. Jauh bawa jauh. Jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulinkeun. Hari ini kita mau Ulinkeun ke Pangalengan di Gunung Nini. Ini kita belum nyampe tapi terkendala jalan yang agak sedikit berlubang, jadi kita harus turun dulu, harus jalan-jalan. Tapi alhamdulillah kita bisa menikmati langsung kebun teh. Ulinkeun. You are. Nah, sekarang dari tim dari Ulinkeun sudah di puncak Gunung Nini. Nah, Gunung Nini itu ternyata dulunya tuh katanya tempat istirahatnya Tuan Boska. Nah, dulu tuh Tuan Boska itu kalau mantau pegawainya yang kerjanya pasti istirahatnya di sini. Kenapa disebut Gunung Nini? Karena Tuan Boska seiringnya waktu kalau perjalanan ke sini, di jalan tuh ketemu nenek-nenek. Jadi disebut Gunung Nini. Di sini juga saya nggak sendirian, ada temen asli penduduk orang Pangalengan, bener nggak? Agagan, orang Pangalengan. Nah, ini dia Agagan. Cerita tentang Gunung Nini, Agagan. Kalau yang saya tahu, Gunung Nini ini tempatnya Boska memanggil para pekerjanya. Waktu itu pekerja yang ngurus kebun teh atau yang metik-metik teh. Nah, kalau ada instruksi, kalau ada arahan, Boska ngetok kentongan. Oh, di sini tuh Di sini terletak ada lokasi kentongannya. ada di sini. Nanti bisa lihat di kentongannya di sini, mana. kentongan, dan datanglah di semua penjuru wilayah kebun teh. Karyawannya pada kesini semua. Pada kesini ngumpul mandornya, pekerjanya. Ini kalau di rata-rata di kebun teh inilah puncaknya. Puncaknya. Ini sangat strategis untuk mengumpulkan para pegawai daripada kebun teh waktu itu, ya istilahnya para buruh-buruh daripada Boska. Oh. Di sini paling strategis, paling tinggi. Iya benar teman-teman. Jadi di sini tuh kalau kita berdiri di sini mau ke apa namanya sih daerah? Daerah Malabar, Wanasuka. Wanasuka. Ini Wanasuka. Sampai ke apa? Cileunca. Cileunca kelihatan. Jadi di sini tuh pasti kelihatan semua ini. Ke Cibolang kelihatan. Gunung Wayang. Gunung Wayang kelihatan. Jadi karyawan-karyawan yang di bawah tuh pasti kalau Boska di sini pasti kelihatan semua. Jadi Boska itu warga asli Pangalengan, ayah? Ya, yang mendirikan perkebunan ini, perkebunan teh ini. Dulu kebun teh ini disebutnya atau areanya PTP 13. Perseroan terbatas perkebunan 13. 13 itu apa sih ya? 13 itu adalah areanya ya, area 13 kalau di Jawa Barat itu ke bagian 13, ke PTP satunya kalau nggak salah di daerah Sumatera gitu ya, Jawa Barat. 13 Jawa Barat. Jadi si teh ini teh sekarang mah milik negara. Milik
negara dulu. Kalau dulu Tuan Boska. Tuan Boska yang mendirikannya ya. Oh, tetap buat negara juga tuh. Ya, sekarang dikuasai negara. Oh, belum merdekanya. Tapi akhirnya si Tuan Boska teh memilih jadi orang Pangalengan ayah. Nah, dia Sampai meninggalnya gitu? Berdiam ke dalam hidupnya sering tinggal di sini. Walaupun kita tahu, semua tahu bahwa Boska juga mendirikan Teropong Bintang yang di Lembang itu. Tapi semasa hidupnya seringnya itu di sini. Mau nanya nih, Tuan Boska sempat punya istri di Pangalengan. Nah, gini sejarahnya itu bukan istri. Sebetulnya Tuan Boska ini ada yang kalau ada yang disukai. Nah, atau ada yang ditembak lah kalau zaman sekarang malah ya itu namanya Nyai Dasima. Itu salah satu pesinden ya. Yang saya tahu pesinden itu Nyai Dasima itu. Nah, sampai akhirnya ya kalau nggak salah tidak kesampaian. Tapi itu menjadi angan-angan Boska sampai akhirnya diabadikanlah foto Nyai Dasima itu di mes Boska itu, di bawah foto Boska. Nanti kita bisa lihat di sana. Kita bisa lihat. Nanti kita lihat gimana sosok seorang Nyai Dasima. Sini cuman ada makam Tuan Boska aja? Iya. Atau ada makam sepuh lagi atau Nggak ada di sini aja. Makam Boska sesuai dengan keinginannya semasa hidupnya. Semasa sakit ya. Beliau sakit waktu itu kena tetanus. Dan dia sudah merasakan mungkin dia akan mengakhiri hidupnya, tapi dia sempat Bertalatah lah gitu. Ya, menitip pesan bahwa dia ingin, karena cintanya ke Malabar ini, dia ingin disemayamkan di Malabar. Konon katanya saya dengar bahwa masyarakat Malabar juga, masyarakat buruh-buruh pekerjanya kebun teh ini juga sangat mencintai Munir Boska. Ya. Katanya saya baca di Google mah sampai nangis katanya ayah. Ya, mungkin karena saking mencintainya. Bapak ngurus ngurusan. Iya di Bandung. Mobil simpen di itu. Oh, payun lah. Nah, kita sudah sampai Masuk area di ya. areanya makamnya Boska. Nah, saya mau nanya Pak, kalau masuk ke makam ini ada pantlangan yang nggak boleh atau gimana? Atau bebas aja? Bebas. Bebas kalau perempuan, bebas juga. Bebas. Kita ikuti terus sampai dalam. Ini tuh
boleh ditidurin atau ada yang suka nginep di sini atau enggak? Nggak ada, kalau pengirap ada. Biasa Bapak asli warga sini, Pak? Ya, cuma foto-foto aja. foto-foto aja. Jadi warga warga Malabar asli, Bapak. Malabar. Tapi yang mungkin yang ketemu orang tua dari Bapak gitu ya. Iya. Yang ketemu sama Tuan Boska Iya, langsung. dulunya. Dulunya. Emang kenapa orang Malabar begitu mencintai Tuan Boska, Pak? Itu belum tahu itu. Menurut cerita orang tua gitu, misalnya dari orang tua Bapak tuh, emang gimana sih Tuan Boska teh pada hidupnya gitu? Kalau menurut ya pegawai-pegawainya ya gitu aja. Cuma pegawai-pegawainya cuma ini kerja-kerja di perkebunan aja. Bager gitu atau royal atau kumaha, Pak? Baik sekali. Baik kata Boska. Oh, baik sekali. Ya katanya pegawainya baik. Tapi sepegawainya yang masa itu ada yang masih ada? Oh, udah meninggal. Oh, tuh jauh pisan. Suka nggak kira-kira apa ya? Nah, saya nanya mungkin barangkali gitu. Barangkali. Nggak apa-apa barangkali. Nah, si kuburan ini teh katanya menurut Google ya agaknya Pak katanya dibikin juga dengan konsep seperti topi yang sering Tuan Boska pakai ya. Iya, bentuknya gini. Topinya. Gini, Topinya. Yang dipakai, topi yang dipakai. Oh, yang setiap topi hari. yang suka dipakai. Lakan. Oh, luhurna unggul kan ya berarti. Iya. Suka dipakai. Bahkan kuburan ini hampir menyerupai dengan Gunung Nini. Bentuk Gunung Nini. Saung Gunung Nini. Iya. Oh iya benar. Mirip. Konsep Makanya Belanda sih, Ayah. ya, Bapak tahu nggak berapa tingginya Tuan Boska pada saat hidupnya? Menurut dongeng pendek Kak. Oh, pendek nggak tinggi-tinggi banget Pak. Kayak bule-bule gitu, Pak, maksudnya. Ya bulenya bule. Yang enggak maksudnya bule-bule kan jarang tinggi gitu. Ini mah nggak terlalu gitu. Ya, kalau teman-temannya ya janggung ya. Oh. Teman-temannya. Tuan Boska keluarganya suka ada nggak Pak? Kalau ngomong kopi juga ada paling teman-temannya. yang suka datang ke sini. Iya, ya, Oh, Turunannya gitu Pak? turunannya Belanda. itu ke itu sebangsa sama Pak Boska sering ke sini. Ini Belanda. Orang Belanda. Oh, sebangsa sama orang Belanda tuh sering Sering ke sini. Jarah sih maksudnya. jarah ya. Ya jarang. Kalau keturunannya langsung misalnya dari Belanda ada yang datang sini? Enggak ada. Nggak ada. Kalau masyarakat dari luar Pangalengan mau main ke sini ada dikenakan biaya atau enggak Pak? Ada. Untuk ke sini? Ada. Oh, ada. Berapa itu Pak? Oh, sekarang 5.000 5.000 per orang. Buat kebersihan, jaga kebersihan lah ya. buat jaga kebersihannya. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi ke Rumah Boska. Rumah Boska. Siapa? Ulin kan? Yuk. Bapak kan sering nunggu di kuburannya Tuan Boska gitu Pak, sering ada penampakan dari Tuan Boska atau enggak? Ada ya penampakan. Kayak nu aneh-aneh nyaman ya, Pak? Ya dia mah. Tak aya namanya. Nanti barang di baheula dugikeun ka ayeuna di barang dibersihan ya teh gitu. Harus Oh, dibersihin jadi terus. ini tempat harus dibersihin terus teh disuruh sama Tuan Boska dari dulu. Nya. Sampai Tuh. sekarang dilakukan. Nya, bikin ka ayeuna bikin ka pupusna ge Pak Boska. Nah, saya bade naras bah upami Tuan Boska, juragan Boska. Terus biasa nyari Sunda tak acan? Saurna mah atos nya. Oh, Tuan Boska itu terus bisa ngobrol Sunda gitu ya? Mun saur sepuh-sepuh teh nyari bahasa Sundana Tak enakeun. masih ngosom dah gitu. Dongeng nanti nu manana Pak? Hah? Dongeng nanti nu? Ya dongeng nama sejarah nama itu. Ai dongeng nu aslinya mah Tuan Boska atau kontrol perkebunan teh sekali teh. Oh, itu teh dongeng nah. Nah, gitu. Makanya yang disimpan ini. Ya ka ai katinggal ku padamal teh sekali ki dieu gitu. Oh, Sareng anu rencanganana gitu. Rencanganana teh namina teh Bah Jangkung namina teh. berarti biasa bahasa Belandanya, siapa Jangkung? Buka tuh tah. Di kuburna si Abah Jangkung mah di itu di Bukit Gunung Nini. Bapak selaku warga Pangalengan dan khususnya daerah Malabar, bangga nggak ada Tuan Boska di sini? Ya bangga tuh sampai ke ayeuna oge bangga. Bangganya mah. Bagi upami masyarakat di upami aya kebon teh bade tuang di mana. Nah, itu dia jawabannya. Eta Pak, bener Pak. Jasa lah Pak. Kieu Pak. Tah.
Luar biasa ya perjalanan kita di Pangalengan ini. Jadi lebih mengupas sejarah Ulin Gun kita di episode kali ini. Jadi tadi kita udah jalan-jalan ke Gunung Nini, ke Makam Boska. Makam Boska. Jadi Nah, sekarang kita di mana? Sekarang di rumahnya Tuan Boska. Jadi spesial episode ini adalah spesial tentang Tuan Boska sebenarnya ya. Jadi Gunung Nini itu adalah tempat Tuan Boska melihat sekeliling ini, Mantau karyawan. mantau karyawan. Terus tadi juga ke makam yang dulunya semasa hidup Tuan Boska itu adalah tempat paniisan, tempat Menenangkan diri. bersantai. Dan sekarang ini ke rumah kediaman almarhum Tuan Boska langsung ya. Dan kita juga udah janjian sama Ustadz Sinyo. Jadi nanti ada yang membimbing kita di dalam sana ya. Walaupun menurut obrolan cerita yang berkembangnya seperti apa, makanya kita perlu bimbingan seorang guru. Jadi kita janjian sama Pak Ustadz Sinyo. Tapi Pak Ustadznya dari tadi belum datang-datang. Iya gitu. Belum datang. Suka bohong. Ih, nggak percaya. Masa? Dari tadi duduk di sini kita. Oh iya. Lewat-lewat. Iya benar-benar. Jadi sekarang Pak Ustadznya ada di mana? Kita cari aja. kita cari ya. Ya, Pak Ustadz itu ada, udah katanya sih udah nyampe di sekitaran rumah Boska ini. Jadi kita jalan-jalan. Yuk, Kita cari. Ulin kan? Yuk. ya alhamdulillah ternyata orang yang kita tunggu, orang yang sangat spesial sudah datang bersama kita di sini ya. Ini guru kita, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini, kita teh punya konten namanya teh Ulinkeun. Jadi kita ulinkeun ke tempat wisata, ulinkeun ke mana aja sebenarnya mah ketemu banyak orang. Kalau bahasa gaulnya mah silaturahmi. Jadi kita mau silaturahmi ke, ada sejarah juga. Kita tadi udah jalan-jalan tentang Tuan Boska ke Gunung Nini, ke makam. Nah sekarang itu ke rumahnya. Nah di perjalanan ini menurut cerita banyak orang sih kita perlu bimbingan seorang ustadz. Jadi makanya kita minta kedatangan guru kita ya, Ustadzinya. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam bisa dibimbing gitu Pak Ustadz. Insyaallah, insyaallah. Siapa tahu, karena kita kan masih lemah ya. Kita masih lemah. Yang harus dipersiapkan apa Pak Ustadz? Pertama niat yang tulus. Pertama yang tulus karena Allah. Niat yang kedua tentunya untuk menambah keimanan kita kepada hal yang gaib. Nah, insya Allah dengan itu kita akan semakin yakin bahwa di balik alam yang nyata kita sekarang ini banyak alam-alam yang gaib. Nah, sehingga ke ujungnya kepada pembenaran akan hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab hingga surga dan neraka. Oh, jadi secara tanda-tanda mah sudah sebenarnya di masa hidup ini udah dikasih tahu ya. Betul. Contohnya yang alam gaib itu ya. Nah, gitu. Kadang-kadang suka ada apa, ngelihat apa gitu kayak gitu. Nah, gitulah semacam itulah. Mulai deg-degan ya. Kayaknya Pak ini Kang Ujang sudah kacamata 6 dimensi udah tembus pandang. Oh, sebenarnya ini tutup mata Pak Ustadz. Biar nggak kelihatan apa-apa juga. Biar kelihatan panik maksudnya. Oh, Masya Allah. Jadi biar teman-teman tahu juga bahwa Ustadz Sinyo ini adalah Ustadz yang sangat menurut kita rock and roll banget ya. Masya Allah. Jadi yang sering ngaji sama Pak Ustadz ini anak motor, anak gangster, menerima yang bubuk-bubuk ya. Barang-barang bekas lah. Barang-barang bekas. yang mau sempurna jadi hijrah gitu. Oh, Ya, jadi orang Perbaiki. barang antik, jadi barang antik. Jadi antik kan lebih mahal antik ya. Bapak antik lah. Antik. Kelihatan. Ya udah kalau gitu sebelum kita masuk langsung sekarang aja. Ayo. Oke, kita Yuk. langsung masuk ke dalam rumah Boska. Ada bacaan dulu. Oke, kita berdoa dulu. Siap Ustaz. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.